Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, kembali kita membahas lagi tentang kisi-kisi UP UKM PPG. Kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semua, yaitu tentang kisi-kisi UP UKM PPG jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang memiliki jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pada program PPG, maka sebaiknya teman-teman mempelajari kisi-kisi ini untuk persiapan menghadapi ujian pengetahuan nantinya. Nah, sebelum kita pada kisi-kisinya, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan dukungan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar mereka juga tahu tentang kisi-kisi ini, agar mereka bisa belajar bersama juga. Oke teman-teman, bagaimana kisi-kisinya? Ini dia. Yang pertama, merumuskan indikator yang sesuai. Yang kedua, merumuskan materi yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan rumusan langkah pembelajaran menulis yang sesuai. Yang keempat, menetapkan rumusan langkah pembelajaran membaca yang sesuai. Yang kelima, menetapkan media yang sesuai. Yang keenam, menetapkan sumber pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, menetapkan instrumen penilaian yang sesuai. Yang kedelapan, menilai bagian RPP yang tidak sesuai. Yang kesembilan, mengidentifikasi pendekatan yang digunakan guru bahasa dan sastra Indonesia. Yang kesepuluh, mengidentifikasi penerapan model pembelajaran PBI. Yang kesebelas, menetapkan lanjutan langkah penerapan model pembelajaran dalam PBI. Yang kedua belas, menilai ketepatan langkah dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga belas, menetapkan langkah pembelajaran sesuai KD. Yang keempat belas, menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran menulis. Yang kelima belas, menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra. Yang keenam belas, menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran menyimak. Yang ke-17, menetapkan instrumen penilaian yang memiliki karakteristik autentik. Yang ke-18, menetapkan instrumen penilaian sikap yang dilaksanakan guru. Yang ke-19, menelaah ketepatan instrumen penilaian pengetahuan. Yang ke-20, menetapkan penggunaan hasil penilaian. Yang ke-31 teman-teman, yaitu menganalisis kesalahan paragraf yang tidak koheren. Yang ke-32, menganalisis kesalahan paragraf yang tidak kohesi. Yang ke-33, yaitu menyimpulkan isi puisi. Yang ke-34, menyimpulkan isi teks narasi. Yang ke-35, menyimpulkan isi teks argumentasi. Yang ke-36, menemukan makna dalam teks berita. Yang ke-37, menemukan tujuan teks prosedur. Yang ke-38, menemukan tujuan teks persuasi. 39, menelaah struktur teks fabel atau legenda. Yang ke-40, menelaah isi teks deskripsi. Oke, yang ke-41, menganalisis struktur pola kalimat. Yang ke-42, menganalisis makna data. 43, menganalisis ragam pemakaian bahasa dalam sebuah dialog. Yang ke-44, menganalisis aliran linguistik dalam pembelajaran. Yang ke-45, menganalisis ragam bahasa teks. 46, menganalisis kesalahan tanda baca. Yang ke-47, menganalisis kesalahan penulisan kata. 48, menganalisis pemakaian kata yang tidak tepat. 49, menganalisis kesalahan kalimat yang tidak paralel. Yang ke-50, menganalisis kesalahan kalimat yang melewah atau berlebihan. Oke teman-teman, yang ke-51, menganalisis kalimat penjelas sebab akibat yang salah dalam teks eksplanasi. Yang ke-52, menemukan bagian-bagian teks LHO. Yang ke-53, menemukan bagian-bagian teks diskusi.
Yang ke-54 menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang ke-55 menganalisis unsur pembangun puisi. Yang ke-56 menganalisis unsur intrinsik teks drama. Yang ke-57 menentukan pandangan pengarang dalam novel. Yang ke-58 menentukan kalimat klasifikasi yang salah dalam teks deskripsi. Yang ke-59 merekonstruksi kalimat teks berita. Yang ke-60 menganalisis teks ulasan. Yang ke-61 menelaah isi teks eksplanasi. Yang ke-62 merangkum isi teks pidato. Yang ke-63 melengkapi teks eksplanasi yang rumpang. Yang ke-64 merangkum teks LHO. Yang ke-65 menentukan rima puisi. Yang ke-66 menemukan nilai-nilai dalam cerita pendek. Yang ke-67 mengurutkan langkah dalam teks prosedur. Yang ke-68 menentukan tesis teks eksposisi. Yang ke-69 menentukan kalimat argumen yang tidak mendukung tesis. Dan yang ke-70 menentukan pernyataan umum teks eksplanasi. Oke teman-teman, itulah kisi-kisi UP UKM PPG, yaitu jurusan Bahasa Indonesia. Semoga kisi-kisi ini menjadi bahan untuk teman-teman menghadapi UP ataupun ujian pengetahuan nantinya. Harapan besar dari saya yaitu semoga teman-teman berhasil dan akhirnya mendapatkan sertifikat pendidik. Sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.